Halo, Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas tentang materi sistem koloid. Mulai dari sistem dispersi, pengelompokan koloid, sifat-sifat koloid, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sistem dispersi adalah campuran dua zat yang berbeda atau sama wujudnya. Sistem dispersi ditandai dengan pertama pelarut atau disebut dengan medium pendispersi. Contohnya itu ada air, dan zat terlarut atau disebut dengan terdispersi. Contohnya yaitu gula dan garam. Sistem dispersi terbagi menjadi tiga. Yang pertama larutan, kedua koloid, dan yang ketiga suspensi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama larutan. Pada gelas yang dimasukkan air sebagai pelarut, kemudian ditambahkan gula sebagai zat larut. Setelah itu diaduk menggunakan sendok. Dapat dilihat hasil dari pemadukan, tidak terlihat adanya endapan dan tidak bisa dipisahkan. Pada dasarnya, fase terdispersi atau partikel larutan memiliki ukuran partikel kurang dari 100 nanometer. Jadi, larutan merupakan suatu campuran homogen yang tidak terdapat batasan dengan jelas antara komponen satu dengan komponen lainnya. Yang kedua adalah suspensi, di mana pada gelas kosong dimasukkan air sebagai pelarut, kemudian bubuk kopi sebagai zat terlarut. Setelah itu, diaduk menggunakan sendok. Dapat dilihat hasil dari pengadukan adanya batas antara bubuk kopi sebagai medium terdispersi dan air sebagai medium pendispersi. Pada dasarnya, suspensi terjadi apabila ukuran partikelnya berada di atas 100 nanometer. Jadi dapat disimpulkan suspensi adalah campuran heterogen yang terdapat batasan dengan jelas antara komponen satu dengan komponen lainnya. Dan yang terakhir adalah koloid, di mana pada gelas kosong dimasukkan susu, kemudian dilihat secara makroskopik tampak homogen. Namun, jika dilihat secara mikroskopik, partikel-partikel terpisah atau heterogen. Pada dasarnya, fase terdispersi tersebar merata pada fase pendispersi dengan ukuran partikel 1-100 nanometer. Jadi, koloid adalah suatu campuran yang keadaannya di antara larutan dan suspensi. Akan berdasarkan jenis-jenisnya dibedakan berdasarkan fase terdispersi dan juga medium pendispersinya. Oke, di sini kita bahas dulu yang pertama, yaitu ketika dia punya medium pendispersinya adalah gas. Ya, kembali lagi fase terdispersi itu disebut juga sebagai yang terlarutnya, medium pendispersi adalah pelarutnya. Jadi kalau medium pendispersinya berupa gas, nanti dia nama koloidnya adalah aerosol. Disebut aerosol cair di sini karena fase terdispersinya adalah cair. Contohnya yaitu adalah kabut dan juga awan. Yang kedua, ketika medium pendispersinya berupa gas, namanya aerosol lagi. Jadi kalau medium pendispersinya gas, koloidnya pasti namanya adalah aerosol. Tinggal fase terdispersinya siapa? Kalau dia fase terdispersinya cair, makanya namanya aerosol cair. Tapi ketika dia fase terdispersinya padat, namanya menjadi aerosol padat. Untuk aerosol padat, contohnya di sini adalah asap, gas buang mobil, dan juga debu. Jenis koloid selanjutnya yaitu ketika kita lihat fase terdispersinya adalah cair. Kalau fase terdispersinya cair, nama koloidnya adalah emulsi. Di sini ada emulsi atau biasa ada juga yang menuliskan sebagai emulsi cair. Kalau emulsi cair ini berarti fase terdispersinya cair, dia terlarut dalam medium pendispersi cair. Jadi cair dalam cair namanya adalah emulsi, contohnya yaitu susu, santan, dan juga es krim.
Yang keempat, koloid selanjutnya yaitu ketika fase terdispersinya berupa zat cair, sekarang medium pendispersinya adalah padat. Jadi namanya adalah emulsi, tapi emulsi padat karena medium pendispersinya adalah padat. Emulsi padat ini juga dikenal dengan istilah yaitu gel. Contohnya yaitu jelly, keju, dan juga mentega. Selanjutnya kita punya koloid yaitu ketika fase terdispersinya berupa zat padat, nanti dia punya nama adalah sol. Nama koloidnya adalah sol. Di sini sol cair atau biasa juga disebut sebagai sol saja. Jadi kalau fase terdispersi padat dilarutkan dalam medium pendispersinya cair, artinya padat dalam cair, nama koloidnya adalah sol cair. Contohnya adalah tinta dan juga cat. Berikutnya, kita punya fase terdispersinya padat dalam medium pendispersinya juga padat. Fase terdispersi padat tadi namanya adalah sol. Ketika dia medium pendispersinya padat, berubah dia punya nama menjadi sol padat. Padat dalam padat di sini nama koloidnya adalah sol padat dan contohnya adalah batu permata, kaca, dan juga baja. Selanjutnya fase terdispersi yaitu berupa zat gas, nanti dia punya nama adalah busa atau buih. Di sini disebut sebagai busa atau buih atau diberi nama busa cair atau buih cair kalau dia medium pendispersinya adalah cair. Jadi biasanya kalau cair itu bisa ditulis bisa tidak. Jadi bisa aerosol, ini disebut sebagai ada aerosol cair, bisa ditulis aerosol saja, begitu juga untuk emulsi dan juga sol cairnya. Busa, jadi kalau untuk jenis koloid busa itu fase terdispersinya berupa gas, medium pendispersinya berupa zat cair. Jadi gas dalam cair, nama koloidnya adalah busa dan contohnya adalah buih atau busa sabun dan juga krim kocok. Terakhir yaitu untuk fase terdispersinya berupa gas lagi, tapi sekarang medium pendispersinya adalah padat. Jadi jenis koloidnya dia punya nama busa padat. Contohnya di sini adalah karet busa, spons, dan batu apel. Sifat yang pertama yaitu adalah efek Tyndall. Efek Tyndall mempunyai definisi yaitu gejala penghamburan berkas sinar atau cahaya oleh partikel-partikel koloid. Efek Tyndall dikemukakan oleh seorang tokoh yang bernama John Tyndall. Jadi John Tyndall ini melakukan percobaan dengan cara melewatkan berkas cahaya ke dalam 3 buah campuran yaitu larutan, koloid, dan suspensi. Oke, kita perhatikan di sini. Pada saat larutan disinari dengan cahaya, maka larutan tersebut tidak akan menghamburkan cahaya. Sedangkan pada sistem koloid, cahaya akan dihamburkan. Hal itu terjadi karena partikel-partikel koloid mempunyai partikel-partikel yang relatif besar untuk dapat menghamburkan sinar tersebut. Sebaliknya, jika pada larutan sejati, partikel-partikelnya relatif kecil, sehingga hamburan yang terjadi hanya sedikit dan sangat sulit diamati. Ketika berkas cahaya menyinari suspensi, nanti di situ akan sangat terlihat jelas fase terdispersinya oleh yang terkena sinar cahaya tersebut. Selanjutnya adalah penerapan efek Tyndall dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah sinar matahari yang masuk melewati celah ke dalam ruangan yang berdebu. Maka partikel debu akan kelihatan dengan jelas. Contoh yang selanjutnya adalah sorot lampu mobil pada malam hari. Kemudian terjadinya warna biru pada siang hari dan warna merah atau jingga di langit saat matahari terbenam. Contoh selanjutnya adalah cahaya lampu proyektor. Cahaya ini biasa kita lihat ketika di bioskop pada saat pemutaran film sedang berlangsung atau pada saat kita sedang belajar di kelas ketika kita menggunakan alat atau media pembelajaran berupa proyektor. Gerak Brown, ini adalah sifat koloid yang kedua. Gerak Brown ini adalah gerak acak atau gerak zigzag partikel koloid yang menyebabkan koloid tetap stabil, homogen, dan tidak mengendap. Gerak Brown ini dikemukakan oleh tokoh yang bernama Robert Brown.
Jadi beliau mengamati pergerakan dari partikel-partikel koloid. Ternyata berdasarkan hasil pengamatannya, partikel koloid dalam suatu larutan koloid dia akan bergerak secara acak atau zigzag. Faktor yang mempengaruhi gerak Brown. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi gerak Brown. Yang pertama adalah ukuran partikel. Semakin kecil ukuran partikel koloid, gerak Brown akan semakin cepat. Begitu pula sebaliknya, jika semakin besar ukuran partikel koloidnya, maka gerak Brown akan semakin lambat. Faktor selanjutnya adalah suhu. Jadi semakin tinggi suhu koloid, gerak Brown akan semakin cepat. Begitu juga sebaliknya, jika suhunya semakin rendah, maka gerak Brown akan semakin lambat. Selanjutnya kita bahas tentang contoh gerak Brown. Contoh gerak Brown yang pertama yaitu adalah gerak debu yang terlihat pada berkas sinar. Contoh yang kedua adalah gerak partikel pada susu ketika susu terkena seberkas cahaya. Jadi di sini kita bisa lihat hamburan atau gerakan dari partikel koloid yang ternyata dia pergerakannya adalah zigzag, acak atau tidak beraturan. Sifat selanjutnya adalah absorpsi. Sifat koloid yang ketiga ini adalah proses penyerapan suatu zat di permukaan sistem koloid. Jadi penyerapannya di sini hanya terjadi di permukaan saja, tidak masuk atau tidak melebihi dari permukaannya. Di sini ada karbon teraktivasi, nanti dia zatnya akan terserap di permukaan sistem koloid tersebut. Penerapan absorpsi dalam kehidupan sehari-hari yang pertama adalah untuk obat diare atau norit dan cairan dalam usus yang akan menyerap kuman penyebab diare. Penerapan yang kedua adalah penggunaan arang halus pada masker, berfungsi untuk menyerap gas beracun. Yang ketiga adalah dalam proses pembersihan kotoran dengan sabun. Keempat, kegunaannya absorpsi yaitu sebagai pemutihan gula pasir. Yang kelima adalah dalam pewarnaan kain. Yang keenam adalah dalam penjernihan air. Inilah beberapa penerapan absorpsi dalam kehidupan kita sehari-hari. Sifat yang keempat adalah elektroforesis. Elektroforesis atau bermuatan listrik di sini nanti adalah peristiwa bergeraknya partikel koloid yang bermuatan listrik. Ada dua jenis muatan koloid, yaitu muatan negatif dan muatan positif. Sekarang kita bahas untuk cara menentukan muatan koloidnya. Di sini ada bejana yang diisi dengan suatu larutan koloid. Jadi koloid ini siapnya muatan yang positif dan negatif masih tercampur di sana. Kemudian kita celupkan elektroda negatif dan juga elektroda positif yang dihubungkan dengan arus DC. Ketika kedua elektroda tersebut dicelupkan, nanti partikel-partikel koloid ini yang bermuatan positif akan menuju ke elektroda negatif, begitu juga sebaliknya. Koloid yang bermuatan positif akan menuju ke elektroda yang negatif. Jadi dari sini nanti akan terpisah mana koloid yang bermuatan positif dan juga koloid yang bermuatan negatif. Penerapan elektroforesis dalam kehidupan sehari-hari. Kita bahas di sini yang pertama yaitu untuk identifikasi DNA, kemudian berguna juga untuk mendeteksi kelainan genetik, dan selanjutnya adalah dalam proses penyaringan debu pabrik. Sifat yang kelima adalah koagulasi. Koagulasi ini adalah proses penggumpalan partikel koloid karena penambahan bahan kimia atau yang biasa disebut sebagai koagulan, sehingga partikel-partikel tersebut bersifat netral dan membentuk endapan karena adanya gaya gravitasi. Penerapan koagulasi dalam kehidupan sehari-hari yang pertama adalah penggumpalan asap dan debu pabrik dengan alat Votrel. Jadi kalau koagulasi ini bahasa yang biasa kita kenal atau gampangnya adalah penggumpalan. Apa yang di sini yang pertama adalah penggumpalan asap dan debu pabrik dengan alat Votrel. Jadi asap dan debu pabrik yang keluar melalui cerobong asap itu sebelumnya mengalami proses koagulasi atau proses penggumpalan. Jadi nanti yang keluar asap dan debu yang keluar dari cerobong itu sudah bersih, artinya sudah tidak terlalu mencemari pencemaran udara. Selanjutnya adalah koagulasi ini berperan dalam proses penjernihan air, di mana dalam proses penjernihan air ini digunakan
Zat kimia berupa tawas dan juga kaporit, di mana tawas di sini berfungsi untuk mengendapkan kotoran, sedangkan kaporit untuk mematikan bakteri. Selanjutnya yaitu adalah pembentukan delta di muara sungai. Koagulasi juga berperan dalam penyadapan karet, kemudian dia dalam pendingin mendinginkan agar-agar supaya menjadi kenyal atau beku, dan juga yang terakhir adalah ketika proses merebus telur. Kita tunggu direbus ketika dia sembuh. Oke, inilah beberapa contoh atau penerapan koagulasi dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut ke sifat yang keenam, yaitu adalah dialisis. Dialisis ini adalah cara mengurangi ion-ion pengganggu dalam koloid menggunakan selaput semi-permeable. Selaput semi-permeable ini hanya bisa dilalui oleh partikel-partikel yang mempunyai ukuran tertentu. Oke, di sini kita lihat prosesnya. Jadi di sini ada kantung yang mempunyai dilapisi oleh selaput semi-permeable, di mana di dalam kantung tersebut terdapat koloid yang berwarna putih. Kemudian terdapat ion NaCl, di mana ion Na plus dia berwarna hijau, yang negatif berwarna orange. Jadi di situ tadi ketika dia tercampur koloid dengan ion-ion dan air dialiri air, nanti ion-ionnya akan keluar. Jadi yang tertinggal di dalam selaput semi-permeable hanya tinggal koloid yang sudah bersih atau tidak lagi ada ion-ion pengganggunya. Dialisis ini sangat berguna dalam proses cuci darah pada pasien gagal ginjal. Inilah salah satu penerapan dialisis dalam kehidupan sehari-hari. Sekian pembahasan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.